Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kama Research Management Center atau yang biasa disebut sebagai RMC mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2022. Teman-teman ada yang sudah tahu belum RMC itu apa? Kalau belum tahu, kita perkenalan dulu yuk. Research Management Center merupakan salah satu organisasi dari Kama Fakultas Farmasi UMS yang bergerak dalam bidang penelitian dan kepenulisan ilmiah. RMC berperan dalam memberikan wawasan mengenai penelitian dan kepenulisan ilmiah kepada seluruh mahasiswa S1 Fakultas Farmasi, sehingga diharapkan tercipta calon-calon peneliti yang handal, kreatif, dan inovatif. RMC memiliki slogan Be the Next Scientist. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan juga sama struktural dan anggota RMC ya. Perkenalkan, saya Alida Rahmalia Damayanti sebagai Ketua Umum Research Management Center periode 2021-2022. Kemudian di sini ada Hayya Nabila Utama sebagai Sekretaris Umum dan ada Tiara Anissa Putri sebagai Bendahara Umum. Nah, di RMC sendiri terdapat 4 bidang dengan program kerja yang berbeda. Pada bidang penelitian dan penalaran ada Rizky Ainun Fitriani sebagai Ketua Bidang, kemudian ada Husna Amalia Halwa sebagai Wakil Ketua Bidang, dan ada Farah Salsabila sebagai Sekretaris Bidang. Di bidang PP sendiri terdapat 12 anggota. Bidang Penelitian dan Penalaran atau PP. Bidang PP mengurusi mengenai hal-hal yang menyangkut kemajuan bersama dalam bidang kepenelitian dan menciptakan SDM yang berkualitas di RMC melalui kegiatan-kegiatan penelitian, pelatihan keterampilan, maupun pelatihan soft skill. Bidang PP juga bertugas untuk membantu mahasiswa yang ingin mengembangkan kemampuannya dalam bidang kepenelitian melalui penyusunan karya ilmiah, pengadaan lomba-lomba, pembuatan proposal penelitian, pembentukan tim peneliti dengan tujuan untuk mewadahi dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Adapun program kerja dari bidang PP yaitu yang pertama FarSmart atau Farmasi Smart Essay, yang kedua ada Research atau Bulan Penelitian, yang ketiga ada LKTI Nasional yang merupakan salah satu lomba dari serangkaian lomba Gemfar, yang keempat ada Kupas Tuntas Karya Ilmiah, yang kelima ada Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau PPKO, yang keenam ada Pendampingan KBMI atau Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia, yang ketujuh ada Pelatihan dan Pencerdasan Internal PPRMC, yang delapan ada Kartu atau Karya Tulis, dan yang terakhir yaitu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ormawa atau PPO. Pada bidang kajian dan strategi ada Mufida Alfiana sebagai Ketua Bidang, kemudian ada Sofi Aisyah Ulul Azmi sebagai Wakil Ketua Bidang, dan ada Dita Hoirina Anhari sebagai Sekretaris Bidang. Di bidang kajian dan strategi sendiri terdapat 13 anggota. Bidang kajian dan strategi atau Kastrat. Kastrat merupakan bidang yang bertugas untuk memberikan dukungan keorganisasian kepada anggota lain serta mengenalkan RMC kepada mahasiswa umum. Bidang Kastrat bertugas untuk memberikan kajian-kajian kepada anggota supaya lebih mengenal dan mengetahui mengenai research atau penelitian. Adapun program kerja dari bidang Kastrat, yang pertama yaitu Kajian Ilmiah Bersama atau KIB, yang kedua yaitu Kajian Umum Kefarmasian, yang ketiga yaitu Etiotypes, yang keempat yaitu Kajian Umum Pelatihan Mendeley, yang kelima yaitu Kajian 1 Pengenalan PPKO,
Yang keenam yaitu kajian 2, kajian keislaman. Yang ketujuh yaitu kajian 3, pengenalan LKTI esai. Yang kedelapan yaitu kajian 4, kajian kefarmasian. Pada bidang pusat data dan informasi, ada Raihan Ahmad sebagai ketua bidang. Kemudian ada Diva Adistia sebagai wakil ketua bidang. Dan ada Harisma Aulia Husna sebagai sekretaris bidang. Pada bidang PDI sendiri terdapat 13 anggota. Bidang Pusat Data dan Informasi atau PDI. Bidang PDI merupakan salah satu bidang di RMC yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai penelitian, kepenulisan, lomba, beasiswa, kefarmasian, kesehatan, kegiatan RMC, arsip data, dan pengenalan RMC ke mahasiswa umum. Adapun program kerja dari bidang PDI, yang pertama yaitu RMC News, yang kedua yaitu dokumentasi kegiatan, yang ketiga yaitu majalah dinding, yang keempat yaitu bagan struktural, yang kelima yaitu papan agenda, yang keenam yaitu 60 menit lebih paham atau 60 MLP, yang ketujuh yaitu pengarsipan, yang kedelapan yaitu pengenalan RMC, dan yang kesembilan yaitu pelatihan editing. Pada bidang pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, ada Ahsana Nadia Zahra sebagai ketua bidang, kemudian ada Radin Mundingwangi Nurangga Prabasakti sebagai wakil ketua bidang, dan ada Arunial Alimatus Sa'diah sebagai sekretaris bidang. Di bidang PPSDM sendiri terdapat 15 anggota. Bidang pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia atau PPSDM. Bidang PPSDM merupakan bidang yang bergerak dalam pengorganisasian secara internal, bertugas menciptakan keharmonisan antara struktural maupun anggota bidang, dan bertujuan untuk menyejahterakan anggota yang ada di dalam setiap bidang. Adapun program kerja dari bidang PPSDM, yang pertama yaitu upgrading, yang kedua yaitu kajian kewirausahaan atau KWU, yang ketiga yaitu Smart with RMC atau SWR, yang keempat yaitu Open Mapping and Gathering atau OMG, yang kelima yaitu Welcoming and Inaugurating atau WNI, yang keenam yaitu reorganisasi RMC, dan yang ketujuh yaitu Sekolah Organisasi atau SEKOR. Gimana nih? Sudah paham belum mengenai RMC? Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menghubungi kontak person yang sudah dilampirkan ya. Kita tunggu teman-teman di RMC periode selanjutnya. Let's join with us. RMC, see you next